Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya sungguh percaya malam ini akan menjadi malam yang sangat luar biasa bagi kita, karena ada hati-hati yang rindu, ada jiwa yang lapar dan haus untuk bertemu Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya. Saya baca ayat yang ketiga, kita bergantian hingga ayat yang ke-9. Perikopnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari menjelang kematian Yesus, karena Yesus sudah ada di Yerusalem, Yesus singgah di Betania, sebuah daerah yang sekarang ini dikenal dengan Bukit Zaitun. Karena ada satu kampung di lereng Bukit Zaitun itu namanya Betania. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan Yesus sementara duduk makan bersama dengan Simon si Kusta. Siapa Simon si Kusta ini kita tidak tahu dengan jelas, dengan pasti. Namun dari penggambaran Markus ini kita bisa mengerti bahwa kemungkinan sekali Simon yang disebut si Kusta ini adalah orang yang pernah disembuhkan Yesus dari penyakit kustanya. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, ia sekarang sudah mengalami kesembuhan. Dan pada waktu Yesus ke Yerusalem, kemungkinan sekali Yesus diundang makan di situ oleh Simon si Kusta. Saya pelajari ini Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa bagi Simon ketika menerima Yesus ada di rumahnya, di mana ia bisa makan bersama dengan Tuhan sebelum Tuhan Yesus mati di salib. Apa yang dilakukan oleh Simon ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana
ia menghargai Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa duduk bersama. Kalau saja ia masih seorang kusta, tidak mungkin orang yang sehat duduk bersama dengan orang kusta. Karena orang kusta itu pasti dianggap sebagai orang yang najis, orang yang berdosa, dan dijauhkan dari pergaulan masyarakat, dijauhkan dari komunitas, dan mereka harus diasingkan di satu tempat. Ya. Mungkinkah itu padang gurun atau rumah yang sepi yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi ada satu tempat bagi mereka atau khusus bagi orang-orang kusta. Bapak Ibu sekalian, namun Simon ini dikatakan dia disebut dengan julukan si kusta. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan sekali dia orang yang pernah ditolong Tuhan. Dia orang yang pernah ditolong Tuhan. Dia orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Namun selain dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, penggalan cerita yang digambarkan oleh Markus bahwa Yesus ada di rumah Simon si kusta, dikatakan datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Selain Simon yang menjamu Tuhan Yesus dengan makanan enak di rumahnya, ada lagi penyambutan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Penyambutan yang luar biasa dari seorang perempuan. Dalam Injil ini tidak disebutkan, tapi kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, disebutkan kalau perempuan ini bernama Maria. Perempuan ini bernama Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Kalau di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu sekalian, bisa baca Injil Yohanes 12. Iya. Dikatakan di situ, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan mau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa perempuan yang meminyaki kepala Yesus dan kaki Yesus itu adalah Maria, saudara Marta, dan juga saudari perempuan Lazarus. Jadi kemungkinan sekali Simon si kusta ini adalah bapak dari Lazarus, Maria, dan Marta. Dan Injil Yohanes berkata 6 hari sebelum Paskah Yesus ada di Betania, di rumah Lazarus, Maria, Marta. Jadi kalau kita paralelkan cerita ini, maka kemungkinan sekali Simon si kusta itu adalah ayah dari Lazarus, ayah dari Maria dan Marta. Dan sementara mereka duduk makan, dikatakan Maria datang membawa buli-buli berisi minyak narwastu, sebuah parfum yang mahal pada waktu itu. Kemungkinan sekitar 400 lebih gram berat minyaknya. Dan Bapak Ibu sekalian, harga minyak narwastu itu diperkirakan sekitar 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. Artinya bahwa harga minyak ini sangat mahal. Harga minyak ini sangat mahal. Tetapi di sini kita lihat
Apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan sebuah pemberian yang luar biasa bagi Yesus. Yang meminyaki kepalanya dan meminyaki kakinya, bahkan dikatakan menyekanya dengan rambutnya. Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh wanita ini, oleh perempuan ini. Minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal, 300 dinar. Bapak Ibu bayangkan, dulu pada zaman Yesus, upah kerja seorang buruh atau seorang tentara atau seorang pekerja pada waktu itu 1 dinar sehari. Jadi kalau dikatakan harga minyak ini dalam buli-buli ini 300 dinar lebih, berarti kira-kira harga ini upah 1 tahun kerja. Upah 1 tahun kerja, dan hanya ditumpah buang saja di atas kepala Yesus dan kaki Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang gusar. Ada orang yang marah. Dan yang marah ini Yudas Iskariot, kalau Injil Yohanes menjelaskan. Yudas marah, kesal, geram, dan bilang, untuk apa pemborosan ini? Untuk apa pemborosan ini? Bikin apa pemborosan ini? Minyak ini dibuang-buang saja. Ditumpahkan di atas kepala, diminyaki di kaki Yesus. Ini pemborosan. Harusnya minyak ini dijual dengan harga 300 dinar lebih. Dan uang itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang dilakukan oleh Maria ini sebuah pemborosan? Apakah pemberian Maria bagi Tuhan ini, persembahan Maria bagi Tuhan ini adalah sebuah pemborosan? Apakah sebuah pemborosan? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan Yudas Iskariot itu dijawab oleh Yesus begini. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Mengapa kamu harus memarahi dia? Ia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Yesus menilai apa yang dibuat oleh Maria itu adalah sebuah perbuatan baik bagi Tuhan dan bukan pemborosan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan pemborosan. Cara pandang Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh Maria berbeda dengan cara pandang murid-murid, berbeda dengan cara pandang Yudas. Kalau Yudas melihat apa yang dibuat oleh Maria pemborosan, tapi yang dibuat oleh Yesus, oleh Maria ini, Yesus melihat sebagai sebuah kebaikan. Beda sekali cara pandangnya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata begini, karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli orang miskin, bukan. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan orang miskin atau meremehkan orang miskin, bukan. Kamu bisa melakukannya, tapi ini waktu terbaik yang harus kamu lakukan bagi Tuhan. Ini kesempatan terbaik yang bisa kamu perbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan Maria telah melakukan perbuatan baik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Sebab banyak orang tidak bisa melakukan. Tapi apa yang Maria bisa lakukan, dia telah lakukan. Sebuah perbuatan baik bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan begini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Ada sebuah rencana yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan Tuhan Yesus mengungkapkannya, ia melakukan ini untuk hari penguburanku. Sehingga Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Karena apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah perbuatan baik bagi Tuhan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kira-kira kalau perempuan ini adalah memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan dengan mengurapi kepala Yesus dengan minyak wangi termahal yang ada pada dirinya, yang menjadi kepunyaan satu-satunya, kira-kira persembahan terbaik apa yang kita bisa beri bagi Tuhan? Mungkin saya dan saudara tidak punya minyak narwastu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kita punya apa Bapak? Untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kita persembahkan uang bagi Tuhan? Kita persembahkan harta kita bagi Tuhan? Kita persembahkan milik kita bagi Tuhan? Kita persembahkan apa yang berharga dalam hidup kita bagi Tuhan? Dan apakah itu pemborosan? Tidak Bapak Ibu. Apa yang saya dan saudara persembahkan dan beri bagi Tuhan, itu bukan pemborosan. Amin. Itu adalah perbuatan baik. Itu adalah perbuatan baik yang dinilai oleh Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara ada malam ini, di doa malam ini, saya dan saudara menghabiskan waktu, membuang waktu, ini bukan pemborosan. Amin. Ini bukan pemborosan waktu. Doa malam ini tidak menghabiskan waktu saya dan saudara. Kalau kita bisa beri persembahan di gereja, persepuluhan di gereja, itu bukan pemborosan. Karena itu tidak akan menghabiskan apa-apa dari hidup saya dan saudara. Justru itu adalah perbuatan baik yang dapat saya dan saudara lakukan selagi masih ada kesempatan. Amin. 6 hari sebelum Paskah, artinya sebelum Yesus mati, 6 hari. Waktu 6 hari ini adalah kesempatan yang diberi oleh Tuhan untuk saya dan saudara bisa kerjakan dan lakukan sesuatu bagi Tuhan. 6 hari ini bicara waktu. 6 hari ini bicara kesempatan. Dalam waktu dan kesempatan yang ada, apa yang saya dan saudara bisa buat bagi Tuhan? Sebab banyak orang yang memiliki waktu tapi tidak punya kesempatan. Betul tidak Bapak Ibu? Tuhan kasih kita waktu dan kita hidup dalam waktu. Amin. Kita berjalan dalam waktu, kita bergerak dalam waktu, tetapi tidak sempat, tidak ada kesempatan. Harusnya saya doa malam tapi tidak sempat. Gitu. Harusnya saya gereja tapi tidak sempat. Artinya ada waktu tapi kesempatan tidak pergunakan. Apa yang dilakukan oleh Maria, kesempatan baginya ketika Yesus ada di rumahnya. Dia mengambil minyak wangi miliknya dan mempersembahkannya bagi Tuhan, menuangkan minyak itu di atas kepalanya, membasuhnya dengan rambutnya ketika Yesus ada di rumahnya. Ketika Yesus hadir di Betania. Dan kalau Yesus hadir di hidup saya dan saudara, apa yang kita mau buat? Kita tidak punya minyak narwastu harga 300 dinar. Betul Bapak Ibu? Atau ada banyak minyak wangi di rumah? Bawalah parfum-parfum itu datang gereja. Parfum termahal, kira-kira parfum termahal itu apa di sini?
Dulu si Oriflame ya, yang mahal-mahal gitu. Saya pernah tanya parfum satu kali di pesawat, harganya 1 juta lebih, satu begini. Saya mau beli gitu, tapi saya perasaan dengan uang. Mahal harganya, mahal. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan masalah parfumnya, tapi pemberian yang terbaik yang harus saya dan saudara berikan bagi Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Artinya bukan soal apa yang ada pada kita yang Tuhan minta, tapi Dia minta hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Karena kalau dia minta hanya ada apa yang ada dalam hidup saya dan saudara, terlalu kecil. Tapi kalau kita beri seluruh hidup saya dan saudara bagi Tuhan, maka apapun yang ada dalam hidup kita, kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Amin. Kalau kita beri hidup, masalah persembahan, masalah uang, masalah apapun, kecil bagi Tuhan. Kecil bagi saya dan saudara juga untuk persembahkan kepada Tuhan kalau kita beri hidup. Amin. Iya. Kalau kita beri hidup. Sebab bukan masalah pemberiannya yang menjadi soal sekarang, tetapi masalah hidup kita yang kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Perempuan ini datang, dikatakan datanglah seorang perempuan. Datanglah membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya. Minyak narwastu murni di situ itu menunjukkan kepada kualitas yang bisa dipertaruhkan, kualitas yang bisa dipercayai. Bukan minyak biasa, memang minyak yang mahal harganya. Dikatakan datanglah perempuan itu. Nah, kebanyakan orang tidak mau datang. Amin Bapak Ibu. Padahal Yesus ada, tapi tidak datang. Ya. Tidak datang. Saya dan saudara, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia, bertemu dengan Dia. Sebab perjumpaan dengan Tuhan itu lebih penting dari apapun dalam hidup ini. Pertemuan dengan Tuhan lebih penting dari apapun dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, apapun dalam hidup saya dan saudara, kita akan beri bagi Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita, semua kesempatan yang ada dalam hidup saya dan saudara, kita kasih buat Tuhan. Dan itu bukan pemborosan, tapi itu adalah perbuatan baik, kata Tuhan. Amin. Perempuan ini Bapak Ibu sekalian, dia memberi tanpa pamrih, tanpa hitung untung rugi dengan Tuhan. Kalau murid-murid, Yudas ini kan Yudas Iskariot ini Bapak Ibu, bendahara murid-murid. Bukan bendahara kita ya, bukan. Yudas Iskariot ini bendahara murid-murid. Jadi kalau jadi bendahara ini memang repot. Bendahara murid-murid yang pegang kas para rasul. Tapi Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, Bapak Ibu baca ya, Injil Yohanes. Coba, Injil Yohanes 12 ayat 6 bilang begini, hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas bendahara rasul. Tapi dia beralasan, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik dijual ke 300 dinar, masuk ke kas. Kira-kira begitu. Masuk ke kas, ke separo, yang sisa kita bagi orang miskin, kira-kira begitu. Tapi Tuhan Yesus tahu motivasi Yudas. Sehingga Tuhan Yesus bilang, kamu jangan menyusahkan perempuan ini. Kamu jangan menyusahkan perempuan ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini tidak hitung untung rugi dengan Tuhan. Tapi kalau Yudas, dia hitung untung rugi dengan Tuhan. 300 dinar, wah mahal ini, wah besar ini. Uang besar ini 300 dinar. Mau kasih persembahan, wah 300 dinar, wah besar ini kalau kasih persembahan ke gereja. Besar ini kalau kasih sumbangan ke gereja. Kalau mau berkorban, besar ini. Bapak Ibu, kalau kita sudah memberi hidup kita bagi Tuhan, mau berapapun persembahan kita, pengorbanan kita bagi Tuhan, tidak pakai hitung untung rugi. Amin. Tidak pakai hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Perempuan ini datang kepada Tuhan. Dia menggunakan kesempatan terbaik ketika Yesus ada di rumahnya. Dia memberi persembahan termahal yang pernah ada. Apapun yang dia punya, dia kasih untuk Tuhan. Satu-satunya minyak bahal, minyak narwastu yang dia punya. Jadi malam ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kesempatan terbaik bagi saya dan saudara untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan hitung untung rugi. Mendingan saya nonton ini film di SCTV daripada doa malam gitu ya. Atau mendingan saya tidur daripada doa malam. Atau saya kerja apa kok yang menghasilkan gitu daripada saya doa malam. Jangan hitung untung rugi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Memang ya kesempatan-kesempatan begini Bapak Ibu, kesempatan terberat dalam hidup saya dan saudara untuk kita keluar rumah. Tapi saya percaya kalau kita semua ada di sini malam ini, itu karena anugerah Tuhan. Sebab banyak orang yang tidak sempat walaupun ada waktu. Walaupun ada waktu, tapi tidak sempat. Jadi kalau kita masih bisa menyempatkan diri, ini adalah bagian pemberian terbaik dari hidup saya dan saudara yang kita kasih buat Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Sama dengan Simon si kusta ini. Ketika ia ditolong Tuhan, ia menjamu Tuhan makan di rumahnya. Dia suruh anak-anaknya, ayo siap makan. Ayo makan. Siap makan untuk Tuhan Yesus. Karena Yesus singgah di rumahnya di Betania. Tuhan sudah tolong dia, sudah sembuhkan dia dari penyakit kusta. Ia minimal makan bersama dengan Yesus. Sebuah kebahagiaan luar biasa. Ya. Jadi mereka bisa duduk. Kalau dulu Bapak Ibu, ada yang duduk semeja, ada yang duduk di lantai sambil berbaring. Biasanya cara duduk orang Yahudi. Jadi taruh makanan di situ, mereka biasa duduk berbaring sambil menikmati makanan. Itu gambaran apa Bapak Ibu? Duduk semeja makan itu gambaran persekutuan yang dekat. Amin. Makan bersama itu gambaran kekeluargaan, gambaran keakraban. Jadi kalau kita ada duduk bersama dengan Tuhan, anggap duduk semeja, makan bersama dengan Tuhan. Ini gambaran keakraban yang dibangun oleh Simon si kusta bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menolong dia. Bapak Ibu, kira-kira Tuhan pernah tolong kita? Pernah Bapak Ibu? Ya. Tuhan pernah tolong kita? Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Bukan hanya pernah, selalu menolong kita. Bahkan setiap waktu, setiap detik Tuhan tolong saya dan saudara. Amin. Nafas yang ada di hidung kita saja itu karena Tuhan tolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak tolong kita, dia ambil kita pun nafas,
dalam beberapa detik saja selesai. Itu karena Tuhan tolong saya dan saudara. Itu karena Tuhan tolong. Coba Tuhan tidak tolong. Kita bisa makan saja itu karena Tuhan tolong kita, amin. Amin. Iya, kita sehat saja itu karena Tuhan tolong kita. Kita bisa bergerak, bisa jalan saja itu karena Tuhan tolong kita. Kita masih bisa bangun di pagi hari, kita masih bisa tidur malam, itu karena Tuhan tolong saya dan saudara. Berapa banyak orang yang tidak bisa jalan hari-hari ini? Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur? Berapa banyak orang yang terbaring lemah karena sakit. Tapi kalau saya dan saudara masih bisa bergerak, bisa bernafas dengan baik, bernafas dengan lega, tidak bayar O2, kita bernafas free, kita harus bersyukur. Bapak Ibu, O2 yang kita hirup sekarang ini O2 gratis. Saya tidak tahu kalau di rumah sakit itu satu tabung oksigen itu berapa banyak, berapa bayarnya itu. Rambu tahu. Kalau satu tabung oksigen yang besar di rumah sakit itu bayar berapa? Satu tabung ya. Iya. Satu tabung. Anggaplah itu hanya pakai berapa hari saja. Satu hari satu tabung bayar 600.000. Iya, 600.000 satu hari kita harus bayar, keluarkan untuk hirup O2 ini, oksigen ini. Kita punya umur berapa sekarang? Coba kita kali. Anggaplah 40 tahun. Woi, 360 hari kali 40. Woi, berapa ribu tabung oksigen yang kita harus bayar? Dikali 600.000. Coba mama kali. Coba mama kali. Coba kali saja kira-kira berapa. Kalau Tuhan minta uang di kita, berapa? Berapa miliar? Berapa triliun kita harus bayar sama Tuhan. Kalau Tuhan minta bayar sama kita, anggaplah 1 tahun aja deh. 365 saja kali 600. Kita harus bayar 219 juta per tahun kepada Tuhan untuk O2. 219 juta kali 40 tahun. Berapa? 8.760 juta untuk umur 40 tahun. Harus bayar kepada Tuhan. Bayar O2 kalau bayar. Jadi kalau kita gantong O2 selama 40 tahun, itu harus bayar 8.700 juta. Ya Tuhan, uang dari mana? Tapi kalau dia kasih free sama kita, kasih gratis sama kita harus bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin yang keras. Ini kita baru hitung-hitungan saja ini, baru hitung-hitungan oksigen saja ini. Belum hitung-hitungan yang lain. Baru hitung-hitungan oksigen saja. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Simon si kusta menggunakan kesempatan terbaik ini untuk dia menjamu Tuhan Yesus di rumahnya, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Mari kita gunakan kesempatan terbaik ini untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan begini, apa yang ia bisa lakukan, ia telah melakukan apa yang ia bisa lakukan, kata Tuhan Yesus. Artinya yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Iya, kalau kita tidak bisa lakukan ya tidak usah lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kalau saya dan saudara bisa beribadah, mari kita beribadah. Kalau kita bisa berdoa, mari kita berdoa. Kalau kita bisa baca firman, mari kita baca firman. Kalau kita bisa menolong orang, mari kita lakukan.
Kalau kita bisa berdoa kasih orang lain, mari kita lakukan. Artinya yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan lakukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau kita sudah tidak bisa lakukan, biar Tuhan yang lakukan. Karena Tuhan melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Manusia lakukan itu yang bisa dia lakukan. Tapi kalau Tuhan, dia melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Itu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat. Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan akan diingat. Amin. Artinya bahwa semua yang saya dan saudara buat berhubungan dengan kebaikan bagi Tuhan, itu akan diingat. Itu akan menjadi kabar baik yang diceritakan. Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat. Perbuatan baiknya akan diingat, tindakannya akan diingat, itu akan jadi kesaksian, itu akan menjadi berita Injil bagi semua orang. Pengorbanan. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari, supaya apa yang kita buat Tuhan ingat, Tuhan simpan, Tuhan perhitungkan, teruslah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa yang kita buat diingat terus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan buat yang lain. Kalau kita buat dosa memang diingat juga. Tidak mungkin Tuhan lupa, pasti ingat juga. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan kebaikan, supaya selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Iya. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita, membangkitkan semangat kita.